Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga di siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan berbagai nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat zuhur Masjid As-Salam Kementerian PUPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih atau hadis tentang fikih, tentang ibadah keseharian lah intinya. Waktu yang lalu sudah kita bahas tentang sholat qashar. Jadi ini adalah rukhsah dari Allah, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya seiring dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh hambanya itu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang qashar. Qashar itu memendekkan jumlah rakaat dari yang 4 menjadi 2, dan itu boleh dilakukan jika kita bepergian. Nah, sekarang adalah tentang jama', gitu. Jama' dalam sholat, kata jama' sendiri itu artinya berkumpul atau mengumpulkan. Maka sholat jama' itu sholat yang mengumpulkan 2 waktu dijadikan dalam 1 waktu. Saya ambil contoh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu sudah paket, tidak boleh ditukar asar dengan maghrib misalnya. Jadi kalau pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, pelaksanaannya bisa sholat asar ditarik ke zuhur, bisa sholat zuhur ditarik ke asar. Atau sholat maghrib ditarik ke isya, atau sholat isya ditarik ke maghrib. Jadi jama' itu artinya mengumpulkan 2 waktu sholat, dilakukan dalam 1 waktu. Jadi sholat zuhur sekaligus dengan sholat asar. Seperti itu. Jadi kalau sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ini jama' namanya. Nah, di dalam hadis misalnya Rasulullah Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia menginformasikan, ala ukhbirukum an sholati Rasulillahi fi safari, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat dalam suatu perjalanan, safar gitu. Kulna, kemudian para sahabat menjawab, kata para sahabat, kami menjawab, bala, ya wahai Ibnu Abbas. Tolong, seperti apa Rasulullah kalau sholat ketika dalam bepergian? Qala Ibnu Abbas kemudian mengatakan, kana idza zaqat lahu syamsu fi manzilihi jama' baina zuhri wal asri. Adalah Rasulullah ketika beliau mau bepergian antara waktu zuhur dan itu sudah masuk waktu zuhur maksudnya. Maka beliau kemudian menjama' jama' baina zuhri wal asri, menjama' sholat zuhur dan sholat asar. Ini masih di rumah berarti. Nah, kalau sholat qashar kan nggak boleh kalau belum pergi.
Kalau sholat jamaah boleh. Saya ambil contoh gini. Bapak Ibu mau berangkat ke luar kota, ya sebut saja ke Bandung, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja misal. Nah, berangkat pas sudah waktu zuhur. Sebaiknya sholat jamaah saja. Sholat dulu maksudnya, zuhur dengan asar. Jadi sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian tarik sholat asar ke zuhur. Itu namanya jama' takdim. Nah, jadi takdim berkata kodama itu didahulukan. Sholat asarnya ditarik ke zuhur. Itu jama' takdim. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Di rumah, masih di rumah. Nah, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, Rasul melakukan seperti itu. Idza zaqatillahu syamsu fil manzilihi jama' baina zuhri wal asri. Apabila Rasulullah akan bepergian dan sudah masuk waktu zuhur padahal beliau masih ada di rumahnya, kemudian jama' baina zuhri wal asri. Rasul menjama' salat zuhur dengan asar. Ini namanya jama' takdim. Jama' takdim. Kemudian wa idza lam taj'u lahu fi manzilihi saron. Apabila belum waktu zuhur, beliau kemudian masih ada di rumahnya, tapi beliau ingin melakukan perjalanan, maka kemudian beliau pergi saja. Jadi sholat zuhurnya belum masuk waktu, tapi beliau mau pergi, ya pergi saja gitu. Idza khanat sholatal asri nazala faja baina zuhri wal asri. Tapi nanti dalam perjalanan ketika masuk waktu sholat asar, beliau berhenti kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar. Sholat zuhurnya dilaksanakan di waktu asar. Ini namanya jama' takhir. Jadi dalam sholat jama' ada 2 jenis. Ada 2 macam jama', ada jama' takdim, yaitu didahulukan sholat asar ditarik ke sholat zuhur, atau sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Itu jama' takdim. Nah, sementara ketika mau bepergian Rasulullah belum waktu zuhur, tapi beliau mau pergi. Ya Rasul pergi saja gitu. Dengan niat sholat zuhurnya nanti dikerjakan di waktu asar. Maka ketika datang waktu asar, kata idza hanat sholatul asri, apabila datang waktu asar, nazala faja baina zuhri wal asri, dan beliau melakukan sholat zuhur dan asar. Itu namanya jama' takhir. Ada pertanyaan, Pak, kalau melaksanakan sholat jama' takdim itu kan pasti berurut, gitu. Kenapa berurut? Ya kita mengerjakan sholat asar ditarik ke zuhur, pasti sholat zuhur dulu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jama' takhir, kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Nah mana yang didahulukan? Sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu? Nah para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang berargumen sholat zuhur dulu. Kenapa sholat zuhur dulu? Dilihat dari urutan waktu. Urutan waktu sholat sebelum asar itu zuhur. Berarti kalau begitu niat sholat jama' takhir zuhur dulu. Dijama' dengan asar. Selesai sholat zuhur, bangun lagi, kemudian niat sholat asar. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, tidak harus berurut. Kalau berurut berarti itu bukan rukhsah. Kalau namanya keringanan itu mana yang ringan, mana yang memungkinkan. Gitu. Maka pendapat yang kedua, dua argumennya. Yang pertama adalah ini rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Tidak harus berurut. Satu. Argumen yang kedua, dahulukan yang punya waktu. Nah, yang punya waktu di akhir itu adalah sholat asar. Maka kalau gitu, laksanakan dulu sholat asar 4 rakaat. Selesai asar 4 rakaat, salam, bangun lagi, lakukan sholat zuhur 4 rakaat. Seperti itu.
Terus mana yang harus kita ambil? Monggo dua-duanya boleh dilakukan. Mau sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar, mau sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur, itu pada jamak takhir. Sama dengan maghrib dan isya. Jadi kalau kita mau bepergian, di hadis ini intinya seperti itu. Wa idza lam tahrid fi manzilhi raqiba hatta idza kanatil isya nazala fajabainahuma. Dan Rasulullah pun apabila mau berangkat belum waktu maghrib, sebelum waktu maghrib, beliau berangkat saja itu. Jadi nanti maghrib di jalan. Nah, ketika datang sholat isya, beliau berhenti, kemudian menjama antara maghrib dengan isya. Berarti jamak takhir. Jadi jamak takhir itu ya sholat zuhur dilakukan di waktu asar, sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Itu jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim, sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Atau sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Dilakukannya sekaligus dua niat sholat. Artinya sholat zuhur selesai, kemudian sholat asar. Padahal kan belum waktu asar. Inilah yang disebut dengan rukhsah. Nah, yang kedua dalam hadis lain tentang sholat jamaah ini dari Mu'adz ibnu Jabal. An Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz ibnu Jabal beliau menginformasikan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhara shalah fi ghazwati Tabuk. Rasulullah pernah mengakhirkan waktu sholat dalam suatu peperangan, itu di perang Tabuk ya. Berarti jamak takhir ini kalau mengakhirkan itu. Yauman summa kharaja fa shola zuhri wal asri jami'an. Suatu ketika, suatu hari Rasulullah pergi keluar gitu. Nah, sholat zuhur dan sholat asar digabung jadi satu. Sholat zuhurnya dilakukan di waktu asar. Dilakukan di waktu asar. Kemudian Rasul melakukan sholatnya 2 kali di waktu asar itu. Sholat zuhur dan asar, atau tadi kalau boleh asar dulu, zuhur dulu. Asar dulu kemudian zuhur juga boleh. Suma dakhala suma kharaja fa sholal maghrib wal isya jami'an. Nah, kemudian pada kesempatan lain juga masih di perang Tabuk itu Rasul keluar juga di waktu sebelum maghrib. Nah, beliau tidak sholat maghrib di waktu maghrib, tapi sholat maghribnya di waktu isya. Jadi 2 kali. Jadi sholat isya kemudian sholat maghrib, atau sholat maghrib kemudian sholat isya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Nah, tapi ternyata di dalam kitab lain pun juga ada kitab Sahih Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan tentang hadis ini bahwa Rasulullah dalam suatu perjalanan melakukan jamak takhir. Jadi sholat maghribnya diakhirkan di waktu isya, sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar. Itu tentang jamak. Nah, ini sebabnya karena bepergian. Apakah sholat jamaah itu karena bepergian saja? Ternyata tidak. Kalau qashar kan karena bepergian saja. Jadi kalau kita di rumah nggak boleh mengqashar sholat. Tapi kalau jamaah boleh dengan alasan lain. Jadi jamaah itu, sholat jamaah yang pertama alasannya karena kita bepergian sebagai musafir. Tadi disebutkan Rasulullah suatu ketika bepergian, berarti dalam musafir. Sekarang dalam keadaan hujan. Jadi kalau suatu saat kita ada di rumah, biasa kita melaksanakan sholat di masjid misal. Nah, begitu hujan besar dan kemudian udaranya sangat dingin, itu boleh menjamak sholat maghrib dan sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Ini karena hujan. Itu. Dalam riwayat lain, apabila orang-orang sudah kumpul di masjid menjelang maghrib, gitu. Begitu azan maghrib, hujan besar. Nah, biasanya kan habis maghrib pulang dulu, gitu, nunggu sampai isya. Nah, ternyata ini hujannya sangat besar, maka itu boleh sholat isya
ditarik ke sholat maghrib. Setelah itu pulang ke rumah. Sehingga tidak ke masjid lagi. Itu alasan boleh melaksanakan sholat jama' maghrib dengan isya itu di waktu hujan. Nah, ini hadisnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman. An Abi Salamah wa ibnu Abdurrahman radhiyallahu anhuma qala anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama' bainal maghrib wal isya fi lailatin matiratin rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' salat maghrib dan isya karena alasan hujan. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sahih ini. Nah, di sini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu sekalian. Sebagian kecil ulama fikih yang boleh itu hanya sholat maghrib dan isya. Kalau alasannya hujan. Sementara kalau sholat zuhur dan asar itu tidak perlu. Ini lemah argumennya. Walaupun hadisnya adalah hadis sahih, tapi Rasul tidak membatasi hanya maghrib dan isya. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, baik sholat maghrib dan isya, ataupun sholat zuhur dan asar, jika hujannya lebat dan kemungkinan satu akan berbahaya, mengganggu keselamatan, yang kedua mungkin akan terjadi banjir. Pokoknya kita tahulah kalau hujannya itu akan mengandung unsur bahaya, itu baik zuhur asar ataupun maghrib isya boleh dijama. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Jadi oleh karena itu sholat jama ini tidak harus bepergian, walaupun ada di rumah, kalau hujan lebat boleh dijama. Maka kemarin ketika ribut-ribut nggak boleh datang ke masjid karena COVID-19, itu kan terjadi polemik di media sosial. Bagaimana ini kok sholat di masjid nggak boleh, misalnya gitu. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan paparan bahwa ya untuk alasan kesehatan, alasan menyelamatkan jiwa gitu, maka sebaiknya silakan sholat di rumah saja, atau di rumah juga bisa berjamaah kan gitu. Nah, seperti itu. Apalagi jangankan itu masalah penyakit, urusan hujan sekalipun boleh dijama di rumah atau boleh juga dijama di masjid. Itu yang alasan yang kedua. Alasan ketiga, menjama karena keperluan. Tidak pergi kemana-mana, cuma ada keperluan saja gitu. Jadi ini fleksibel sekali ajaran Islam ini. Keperluan tuh seperti ini, misal Bapak Ibu sedang punya hajat menikahkan putra putrinya misal, itu kan harus menyambut tamu yang kita tidak menduganya misal, dan menyambut tamu itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, sementara kesibukan menyambut tamu itu menyebabkan kita akan kesulitan melaksanakan sholat pada sholat yang normal. Nah, pada kesempatan kali ini ulama fikih membolehkan menjamak sholat zuhur dengan asar misal, atau maghrib dengan isya. Nah, apalagi kalau di Jakarta ini kan resepsi misal, terutama kaum ibu itu kan harus make up dulu sebelum maghrib gitu. Nah, bagaimana itu? Ya boleh itu sholat maghribnya dijamak dengan sholat isya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas lagi ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau menyampaikan, menginformasikan, jama Rasulullah SAW baina zuhri wal asri. Rasulullah menjama antara zuhur dengan asar, sholat zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya, dan sholat maghrib juga sholat isya. Bil Madinah, waktu di Madinah, berarti beliau enggak pergi kemana-mana itu. Fi ghairi khaufin, bukan karena ketakutan, wala mator, bukan juga karena hujan.
kemudian para sahabat bertanya, Qila Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, "Madza aroda dzalik?" Kenapa Rasulullah melakukan itu? Tidak karena hujan, tidak karena takut, tidak karena bepergian gitu. Ini Rasul ada di Madinah, tapi Rasul menjamak sholat zuhur dengan asar, menjamak sholat maghrib dengan isya. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, apa yang dilakukan Rasulullah? Aroda la yukhriju ummatahu. Karena Rasul ingin memberikan kemudahan bagi umatnya. Jika satu ketika umatnya punya keperluan. Jadi flexibility Islam itu di situ. Maka ketika kita ada suatu hajat, ada suatu keperluan yang mendesak, jangan sampai kita meninggalkan sholat sesibuk apapun. Nah, oleh karena itu Allah berikan alternatif, yaitu dengan merukhsah. Gitu. Kalau yang bepergian boleh dikosor, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, yang enggak bepergian pun karena mungkin hujan, karena mungkin alasan ada keperluan, boleh menjamak. Begitulah flexibility ajaran Islam. Tapi ini tentu jangan dibiasakan. Jangan tanpa alasan melakukan jamak. Harus ada alasan. Gitu. Jadi alasan pertama karena bepergian. Alasan kedua karena hujan atau karena ada pandemi seperti ini. Alasan ketiga karena ada keperluan. Gitu. Kalau tanpa alasan ya tidak. Alasan berikutnya juga karena sakit. Jadi orang yang sakit karena akan menyebabkan kesulitan kalau nanti sholat lagi di waktu yang lain, kepalanya mungkin puyeng, orang vertigo itu kan agak susah kalau berdiri gitu. Jangan kan berdiri, berbaring pun kan susah karena berputar rasanya itu. Nah, orang-orang yang sakit seperti ini itu boleh menjamak sholat. Gitu. Jadi begitulah luwes dan flexibility ajaran Islam itu. Yang penting tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan masing-masing itu ada contohnya. Sebagai kesimpulan bahwa sholat jamak adalah rukhsah dari Allah, keringanan yang Allah berikan kepada Allah, yaitu menggabungkan 2 waktu sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Itu pasangan yang tidak boleh dirubah. Nah, yang kedua, ada 2 macam sholat jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim menarik waktu sholat sebelumnya, yaitu misalkan sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Atau sebaliknya jamak takhir. Sholat zuhur dilakukan di waktu asar, sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Dua-duanya boleh dan dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya, sebab dibolehkannya jamak itu karena alasan, satu karena bepergian. Nah, untuk jarak bepergian itu ini sama dengan yang kemarin kita bicarakan tentang qashar. Jadi dari segi jarak, ulama fikih sepakat minimal 80 km. Imam Syafi'i itu paling rendah itu 80,641 km. Berarti kira-kira 81 km. Nah, ada yang 90 km, ada yang 89 km, itu ulama-ulama fikih. Tapi kenyataannya ada juga ulama lain, ulama fikih juga, tapi tidak termasuk dalam 4 mazhab itu, bagian dari 4 mazhab itu, ada yang mengatakan sesuai dengan hadis, ya 3 mil, kemarin kita sudah bahas 3 mil kan. 3 mil itu ya kira-kira 5 km lebih gitu, bolehkan. Asal dengan catatan pergi keluar kota. Itu bukan di dalam kota. Nah, itu sama dengan sholat jamak juga seperti ini. Maka kalau kita dari sini pergi ke Bandung, pergi ke Semarang, pergi ke Cirebon misal, itu sudah memenuhi syarat menurut ulama-ulama fikih ini sudah diboleh untuk jamak, boleh juga untuk qashar. Terakhir, Pak,
dalam kenyataannya ada orang yang sholatnya gabung, jamak sekaligus qashar. Nah, gitu. Kalau kemarin kita akan dibahas Rasulullah pergi dari Madinah ke Mekah selama 19 hari misalnya gitu. Sholatul zuhri rokaatain, wa sholatul asri rokaatain, wa sholatul isya rokaatain, berarti di qashar. Di qashar Rasulullah melakukan pada waktunya masing-masing. Sholat zuhur dilakukan di waktu zuhur tapi 2 rakaat. Selesai sudah. Nah, kemudian sholat asar dilakukan di waktu asar 2 rakaat, selesai sudah. Sholat isya dilakukan di waktu isya 2 rakaat, selesai sudah. Nah itu qashar saja. Nah, tadi kita bahas jamak. 2 waktu sholat digabung jadi 1. Sholat zuhur dilakukan di waktu asar atau sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib atau sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Pertanyaannya adalah, bolehkah jamak sekaligus qashar? Kan gitu. Jadi sholat zuhur dengan asar di jamak qashar. Berarti 2-2. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah, jumhur ulama berpendapat itu boleh. Tentu bolehnya ini sesuai dengan ilat, sesuai dengan sebab. Kalau jamaknya itu karena bepergian, kalau tadi kan jamak kan ada yang karena keperluan saja, dia tidak pergi keluar kota, tapi masih di dalam kota karena hujan. Nah, kalau sholat jamaknya itu karena unsur bepergian sebagai musafir, maka berlaku juga sholat qashar. Kalau itu dibolehkan, gitu. Bapak Ibu pergi keluar kota, Bandung ke Semarang dan seterusnya. Itu jumhur ulama berpendapat boleh jamak qashar. Zuhur 2 rakaat, kemudian bangun lagi, asar 2 rakaat. Itu jamak qashar namanya. Kalau zuhurnya dilakukan di waktu asar, berarti jamak takhir di qashar. Gitu. Jamak qasharnya diakhirkan. Atau kalau asarnya ditarik ke zuhur, berarti jamak takdim yang di qashar. Di 2-2. Itu saja yang dibolehkan karena bepergian. Kalau jamaknya karena keperluan, tidak keluar kota, kalau jamaknya itu karena hujan, tadi seperti yang Rasulullah lakukan, nah itu tidak boleh di jamak qashar. Karena qashar itu syaratnya adalah harus bepergian, harus keluar kota. Seperti itu penjelasannya. Jadi tidak semua sholat jamak boleh di qashar. Gitu. Tidak semua sholat jamak boleh di qashar. Jadi jamak karena elatnya apa? Karena elatnya atau alasannya karena bepergian sebagai musafir, itu boleh jamak dan qashar. Tapi kalau elatnya itu hanya hujan atau karena sakit atau karena ada keperluan, tidak boleh di qashar, cukup di jamak saja. Berarti zuhur 4, asar 4. Tapi kalau bepergian boleh jamak qashar. Sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian lanjut sholat asar 2 rakaat. Selesai sudah. Nah, terakhir karena masih banyak yang suka bertanya, Pak, apakah ketika kita melakukan rukhsah bepergian keluar kota, kita sholatnya di jamak, kadang di qashar, kadang jamak qashar, apakah kita masih dianjurkan melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah? Gitu. Nah, di sini tidak ada tuntunannya seperti itu. Kalau sholat sunnah lain boleh, tapi untuk sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah tidak. Jangankan qobliyah ba'diyah, ya sholat wajibnya saja dipendekkan kok gitu. Apalagi sholat ba'diyah qobliyah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sholat duha gitu. Monggo silakan. Sholat tahajud ya monggo. Jadi tidak ada larangan kalau melaksanakan sholat sunnah walaupun bepergian. Nah, tapi untuk sholat sunnah rawatibnya tidak ada tuntunan karena Rasul selama di Mekah 19 hari, itu hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Ibnu Abbas, ketika peristiwa Fathu Makkah, Rasul melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Sudah, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nanti sholat asar juga 2 rakaat. Sudah, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah.
Tapi Rasul masih melakukan sholat tahajud. Rasul masih melakukan sholat duha. Rasul masih melakukan sholat-sholat sunnah lain. Yang tidak ada kaitannya dengan sholat rawatib. Seperti itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dimafhumi. Dan jika ada yang benar itu adalah hidayah dari Allah. Jika ada yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Walafu minkum.